Sok yang udah rusak dia nggak naik, sok yang barunya dia naik. Jadi harusnya dia dari bawah sampai ke atas itu kurang dari 10 detik. Ini kita coba lagi ya. Kalau yang bagus itu kurang dari 10 detik sampai atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah nyampe atas kan? Ini yang baik. Ini rusak, dia udah nggak mau naik. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan penggantian shock absorber Innova Ribbon. Yuk simak bagaimana cara pembongkaran, penggantian dan pemasangannya kembali. Simak terus sampai habis videonya ya. Jangan di skip-skip supaya tidak ada yang terlewatkan. Pertama, roda pasti kita buka dulu. Soalnya shocknya ada di balik roda. Kalau rodanya nggak kita buka bakalan susah. Yang pasti roda kita buka. Roda sekarang udah kita lepas. Dan ini penampakan shock yang akan kita ganti. Kita bongkar itu udah terlihat bocor ya. Nanti kita ganti dengan shock yang baru. Nih, jadi baut yang perlu dibuka adalah di atas shock ada 1, 2, 3. Kemudian arem ini juga dibuka. Baut 1, 2. Kemudian baut shocknya sendiri. Bawah ini. Kemudian termasuk yang menghalanginya atau yang menempel pada shock juga dilepas. Langsung kita eksekusi, buka baut 12 yang ada di atas shock, baut 14 yang ada di atas shock. Total ada 3 baut. Mur ya yang dibuka ya, bukan baut ya. Jadi bautnya baut tanam yang ada di shock atau di support shocknya. Jadi kita lepas murnya. Memang posisi ini lokasinya agak sempit. Jadi kita butuh kunci yang presisi, kunci yang agak pendek agar baut bisa dilepas, karena posisinya apalagi baut 1 yang agak di dalam tuh posisinya lumayan. Jadi harus pakai tenaga ekstra. Baut bracket selang rem, kabel ABS, anti lock brake system juga kita buka. Upper arm bagian atas juga kita buka supaya nanti shocknya bisa keluar. Kalau armnya nggak dibuka, shocknya nggak bisa keluar nanti. Soalnya posisinya kejepit. Udah di atas 400, 421 102. Hybrid, ayo gimana? Itu pakai aja punya gua. Kan? Iya. Nggak nyampe 1 juta. Ini baru yang bagus kalian tuh ada LCD-nya. Jadi keterangan
itu bisa noise reduction, echo, bisa apa ya, macam ada lower arm atas itu bautnya baut 17 ya, harus kita buka. Ini baut bracket selang rem kita lepas juga karena dia posisinya nempel di shocknya. Pokoknya semua yang menghalangi shock kita lepas semua. Kalau ini baut shock yang bawah. Baut shock bawah kita tadi buka dengan air impact untuk mempercepat pekerjaan kita, karena dia posisinya agak lega jadi bisa pakai air impact. Ini mur yang tadi udah kita kendorin, yang ada 3 biji di atas kita lepas. Posisi baut ini atau mur ini emang agak sempit posisinya, jadi momennya juga kita megang kunci agak kecil. Ini lower arm kan udah kebuka, shocknya tinggal ambil karena bautnya tadi udah kecopot semua ya. Nih shocknya udah kita lepas. Habis ini kita bawa ke tempat mesin press atau buat ngepres springnya supaya shocknya bisa kita ganti. Ini adalah mesin press shock. Lihat nih proses penggantian shocknya. Jadi dengan cara springnya kita tekan dulu dengan alat ini, kemudian support dilepas, spring nanti kita ambil. Jadi yang diganti itu hanya shock tengahnya aja sama support sama karet-karet yang di atas support. Sekarang kita press, tapi sebelum kita press tandain dulu ya biar nanti posisinya pas ketika dipasang nggak melintir. Untuk Innova ini soalnya kalau posisinya geser nanti dipasang di mobilnya kembali akan sangat susah sekali, makanya posisinya ditandain dulu supaya nanti pas begitu dipasang support yang baru udah bisa lurus. Baut shocknya kita lepas, baut 17 dengan ditahan dengan kunci Inggris di bagian as shocknya. Perlu diperhatiin ya untuk penggantian shock Innova ini harus benar-benar lurus posisinya supaya nanti pas dipasangnya lagi langsung bisa kepasang. Biasanya kalau nggak lurus yang bagian baut bawah itu agak miring dikit aja, ntar masuk bautnya susah banget. Jadi harus kita press ulang, lurusin lagi. Kalau belum lurus press ulang lagi, lurusin lagi sampai benar-benar lurus. Kalau nggak lurus
posisi baut yang bawah itu susah masuk. Nah, kalau bautnya udah kelepas kayak gini, kita press lagi dikit, terus supportnya langsung bisa diangkat. Atau kita kendorin biar supaya supportnya ketekan naik sama spring, ya kan? Ini support udah dilepas bareng sama springnya. Nah, jadi yang kita ganti itu cuman bagian absorber yang tengahnya ini aja, sama support atasnya ntar kita ganti baru juga, karena biasanya dia aus di bagian tengahnya, sisi yang menempel sama as dia bergesekan, biasanya aus. Ntar kalau nggak diganti takutnya di kemudian hari timbul bunyi-bunyi, dilakukan pembongkaran lagi, biaya lagi, kena jasa lagi. Makanya sekalian, inilah shock barunya. Sebelum kita pasang, kita tes bagaimana perbedaan shock baru sama shock yang lama. Jadi untuk mengetahui shock yang rusak sama yang baru, biar kelihatan biar kelihatan bedanya, yang rusak itu bagaimana, yang baru itu gimana. Shock yang udah rusak dia nggak naik, shock yang barunya dia naik. Jadi harusnya dia dari bawah sampai ke atas itu kurang dari 10 detik. Ini kita coba lagi ya. Kalau yang bagus itu kurang dari 10 detik sampai atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah nyampe atas kan? Ini yang baik. Ini rusak, dia udah nggak mau naik. Oke. Mari kita rakit shock baru. Tapi ini springnya nggak diganti ya, cuma diganti shock sama support shock. Kalau spring emang jarang banget namanya rusak, jadi sangat jarang sekali diganti, kecuali orangnya pengen ganti ke yang lebih pendek, pengen mobilnya kelihatan lebih ceper, itu biasanya baru diganti springnya atau springnya dipotong. Kalau ini mobil standar, ganti standar lagi, jadi springnya nggak diganti, masih menggunakan spring yang lama. Dan ini supportnya. Kalau support wajib kita ganti, soalnya biasanya ada keausan. Jadi lubang yang buat asnya itu biasanya udah nggak bulat lagi, udah agak oval. Posisi dapat baut baru juga ya, mur shock. Mur shocknya juga diganti baru. Berikut sama karet-karet bantalan untuk supportnya juga diganti dengan yang baru. Untuk bantalan springnya yang platnya juga diganti, cuman kalau untuk yang karet sama penutup debunya nggak diganti karena memang masih bagus. Nah, di sini tanda yang tadi udah kita bikin, yang di karet penutup debu, sekalian bantalan buat bantalan buat springnya, kita pasin lagi tandanya. Spring pasang, kemudian support ngikutin di atasnya.
Jangan lupa pasin tanda yang tadi udah kita bikin, biar nanti posisi saat dipasang di mobilnya langsung bisa kepasang. Kita press, kita tekan springnya supaya bautnya kelihatan ke atas, baut yang as, maksudnya as shocknya itu. Baru kita pasang dengan mur yang baru. Nah, sekarang tinggal kita pasang karet bantalan sama murnya. Jangan lupa ya, habis ini kita kencangkan. Kita kencangkan menggunakan kunci ring 17, dan as dari shocknya itu kita tahan dengan kunci Inggris supaya nggak ikut muter. Dan kekencangan baut mur 17 itu, kalau saya dia nyisain grad di atasnya itu 5 grad. Soalnya ngelihat dari posisi sebelumnya shock yang lama sekitar segitu 5 grad. Soalnya kalau mau ngikutin kekencangan dengan kekuatan kita, dia sampai berapapun nyampe bawah masih bisa dikencengin terus. Soalnya kan bawahnya tuh karet, jadi karetnya akan kegencet. Kekencangannya memang karet harus kegencet, cuman nggak sampai kegencet banget, yang penting dia kenceng. Kalau saya biasanya yaitu sisain di atas, pokoknya udah kelihatan 5 grad, udah 5 alur grad, udah kenceng segitu. Kalau udah yakin kenceng semua, kita lepas presanya. Kita lepas, kita keluarkan shocknya dari mesin press. Kemudian kita pastiin lagi tanda-tanda yang kita tadi coret-coret, kita tandain udah pas bener apa belum. Nih. Oke. Dan ini adalah hasil penampakan setelah kita rakit. Shock tadi udah selesai kita rakit, absorber sama itu, sekarang kita pasang lagi ke mobilnya. Urutan pemasangannya berarti mana yang baut tadi itu terakhir dibongkar, berarti sekarang kebalikannya, jadi yang pertama kita pasang. Dan jangan lupa saat pemasangan kekencangan baut, posisi baut itu harus kita pastikan sesuai ya. Dan nanti setelah baut itu kepasang semua juga kita harus cek ulang, memastikan supaya baut itu benar-benar terpasang dengan benar, kekencangannya juga udah sesuai. Baru nanti terakhir kita pasang roda kembali. Setelah pasang roda juga nanti tetap kekencangannya roda harus kita
kencangkan sesuai spesifikasi, yaitu dengan momen 1050 lbf per inch ya. Baut shock yang paling bawah kita pasang. Murnya juga kita pasang. Mohon maaf ya teman-teman, kondisi perekaman kita di area bengkel suaranya bising, banyak suara air impact, suara klakson, suara mobil. Pemasangan baut upper arm baut 17. Pemasangan baut bracket yang tadi kita copot, bracket selang minyak rem, sensor ABS, kabelnya sama sensornya kita rapiin kembali seperti semula. Ini pertama kita baut baru dipasang-pasang aja ya, belum kita kencengin. Kalau baut udah kepasang semua baru kita kencengin satu persatu. Untuk baut 3 pieces yang atas ini memang posisinya agak lumayan sempit, jadi kita harus nyesuaiin kuncinya dengan kunci yang pas. Kalau pakai kunci yang terlalu pendek enak sih sebenarnya masuk, cuman momennya susah, berat. Kalau pakai kunci yang panjang celahnya dapatnya dikit banget, maka kita harus pakai kunci yang enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek juga, supaya momennya masih dapat. Sekarang baut-baut yang kita pasang tadi, baut bracket selang minyak rem, kabel ABS kita kencangkan lagi ya. Kita kencangkan. Ganti dengan kunci ratchet supaya lebih cepat, karena bautnya lumayan panjang. Kita ganti menggunakan kunci ratchet supaya mempercepat pergerakan ngencengin bautnya. Cuman kunci ratchet itu bukan buat ngencengin atau ngendorin ya, cuman buat mempercepat. Jadi kalau bautnya masih terlalu kenceng, lebih baik jangan menggunakan kunci ratchet, takutnya dalaman kunci ratchetnya rusak.
pastikan sampai benar-benar kencang. Oke, sekarang baut sudah kita kencangkan. Sekarang kita final cek ulang. Kita cek ulang semua baut-baut yang tadi udah kita pasang, udah kita kencangkan. Kita cek ulang kembali kekencangannya. Kita cek ulang kembali satu persatu semua baut. Pokoknya yang tadi kita lepas, terus kita pasang lagi. Pastikan semua udah kepasang lagi dan kekencangannya udah semuanya udah kenceng. Untuk baut shock yang paling bawah tadi kita belum kita kencangkan ya, karena dia posisinya lega. Kita bisa kencangkan dengan air impact. Tetap kemudian walaupun kita udah pakai air impact, kita tetap harus final cek lagi menggunakan kunci shock dan stang. Oke, pemasangan shock udah selesai, udah kita final cek semua baut-bautnya, baru pasang roda kembali. Roda kita pasang, baut-baut roda kita pasang, kemudian kita kencangkan baut dengan air impact. Habis itu kita pastikan kekencangannya dengan menggunakan kunci momen dengan ukuran 1050 lbf. Oke, sekian video kita hari ini. Pembongkaran pemasangan shock absorber Innova Ribbon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.